Ketika Iran dan Israel saling menyerang, dunia biasanya langsung bertanya, siapa yang menang? Apakah Israel menang karena berhasil menunjukkan superioritas intelijen dan militernya? Apakah Iran menang karena masih bisa bertahan dan membalas lewat rudal, drone, serta jaringan proksinya? Atau justru dua-duanya sebenarnya sedang rugi? Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan siapa yang menang, tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena dalam geopolitik, perang tidak selalu hanya soal dua pihak yang bertempur. Kadang, pihak yang paling banyak mengambil keuntungan justru bukan yang berada di garis depan. Ada negara yang mendapat harga minyak lebih tinggi. Ada perusahaan senjata yang mendapat kontrak baru. Ada politisi yang mendapat dukungan publik karena rakyatnya sedang takut. Ada negara besar yang mendapat alasan untuk memperkuat kehadiran militernya. Ada sekutu regional yang mendapat perlindungan lebih besar. Dan ada aktor-aktor gelap yang hidup dari ketidakstabilan. Konflik Iran dan Israel bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah simpul besar dari persaingan regional, energi global, politik domestik, industri pertahanan, jalur perdagangan, dan perebutan pengaruh antara kekuatan besar. Jadi untuk menjawab siapa yang diuntungkan, kita harus membedah konflik ini lapis demi lapis. Pertama, mari mulai dari Israel. Bagi Israel, konflik dengan Iran sering dibingkai sebagai perang eksistensial. Iran dianggap sebagai ancaman utama karena program nuklirnya, rudalnya, dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata seperti Hezbollah, Hamas, dan kelompok lain yang disebut bagian dari Axis of Resistance. Dari sudut pandang keamanan Israel, melemahkan Iran berarti melemahkan jantung dari banyak ancaman regional. Kalau fasilitas nuklir Iran dihancurkan, Israel bisa berkata kepada rakyatnya bahwa ancaman terbesar telah ditunda. Kalau komandan Iran terbunuh, Israel bisa menunjukkan bahwa intelijennya masih sangat dalam menembus wilayah musuh. Kalau sistem pertahanan Iran berhasil dibobol, Israel bisa mengirim pesan ke kawasan, jangan kira jarak geografis membuat kalian aman. Dalam konteks ini, Israel bisa mendapat beberapa keuntungan. Pertama, efek deterrence. Israel ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang jauh, cepat, dan presisi. Pesannya bukan hanya untuk Iran, tapi juga untuk Hezbollah, Suriah, milisi di Irak, Houthi di Yaman, dan semua pihak yang berada di orbit Iran. Kedua, Israel bisa memperkuat narasi bahwa dunia harus melihat Iran sebagai ancaman global, bukan hanya ancaman Israel. Kalau Iran digambarkan sebagai bahaya bagi stabilitas kawasan dan jalur energi dunia, maka dukungan Barat terhadap Israel bisa lebih mudah dipertahankan. Ketiga, konflik besar bisa mengalihkan perhatian dari masalah domestik Israel. Ketika negara merasa sedang diserang, masyarakat biasanya lebih mudah bersatu di belakang pemerintah. Kritik internal bisa melemah, oposisi bisa tertekan, dan pemimpin bisa memakai bahasa keamanan nasional untuk mempertahankan legitimasi. Tapi keuntungan Israel ini tidak gratis. Serangan balasan Iran bisa menimbulkan korban, kerusakan, biaya pertahanan yang sangat besar, ketegangan dengan sekutu, dan risiko perang regional. Setiap rudal yang ditembak jatuh membutuhkan biaya. Setiap eskalasi membuat ekonomi tidak pasti. Setiap perang panjang bisa menekan masyarakat Israel sendiri. Jadi Israel mungkin mendapat keuntungan strategis jangka pendek, tapi juga menanggung risiko jangka panjang. Kedua, Iran. Di permukaan, Iran terlihat sebagai pihak yang sering dirugikan. Fasilitasnya diserang, komandannya menjadi target, ekonominya sudah lama ditekan sanksi, dan rakyatnya hidup dalam tekanan ekonomi berat. Tapi rezim Iran juga bisa mendapat keuntungan politik dari konflik. Bagi pemerintah Iran, musuh eksternal adalah alat penting untuk mempertahankan narasi revolusi. Sejak 1979, Republik Islam Iran membangun identitas politiknya sebagai negara yang melawan Amerika Serikat, Israel, dan dominasi Barat di Timur Tengah. Ketika konflik dengan Israel meningkat, rezim bisa berkata kepada rakyatnya, lihat, musuh memang ingin menghancurkan kita. Narasi ini bisa dipakai untuk membungkam kritik internal. Ketika rakyat mengeluh soal ekonomi, inflasi, korupsi, pengangguran, atau represi, pemerintah bisa menjawab dengan bahasa keamanan. Sekarang bukan waktunya berdebat, negara sedang diserang. Konflik juga memungkinkan Iran memperkuat kontrol domestik. Dalam kondisi perang atau ancaman perang, negara lebih mudah memperketat keamanan, menangkap lawan politik, membatasi media, dan menuduh pihak tertentu sebagai mata-mata asing. Artinya, konflik bisa menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Selain itu, Iran juga bisa memakai konflik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diintimidasi. Kalau Iran membalas serangan Israel,
Meskipun tidak selalu efektif secara militer, pesan politiknya jelas, Iran tidak diam. Pesan ini penting untuk pendukung Iran di kawasan. Hezbollah, Houthi, milisi Irak, dan aktor lain perlu melihat bahwa Iran masih punya keberanian dan kapasitas untuk melawan. Namun seperti Israel, keuntungan Iran juga mahal. Sanksi bisa semakin berat. Infrastruktur bisa rusak. Rakyat bisa makin menderita. Investor makin menjauh. Dan jika perang melebar, rezim Iran bisa menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Jadi Iran bisa mendapat keuntungan naratif dan domestik, tapi secara ekonomi dan militer, biayanya sangat besar. Ketiga, Amerika Serikat. Setiap kali konflik Iran-Israel memanas, posisi Amerika menjadi rumit. Di satu sisi, Amerika adalah sekutu utama Israel. Washington punya kepentingan untuk menjaga keamanan Israel dan mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika juga tidak ingin perang besar yang bisa menyeret mereka terlalu jauh, menaikkan harga minyak, mengguncang pasar global, dan membuat publik Amerika marah karena merasa negaranya kembali terjebak di Timur Tengah. Tapi apakah Amerika bisa diuntungkan? Dalam beberapa hal, iya. Konflik Iran-Israel memberi Amerika alasan untuk memperkuat kembali posisinya di kawasan. Ketika negara-negara Teluk merasa takut terhadap Iran, mereka akan semakin membutuhkan payung keamanan Amerika. Ketika Israel merasa terancam, bantuan militer Amerika menjadi semakin sulit diperdebatkan. Ketika jalur energi seperti Teluk Persia dan Selat Hormuz terancam, Amerika bisa tampil sebagai penjaga stabilitas global. Dengan kata lain, konflik membuat banyak negara kembali mengingat satu hal. Meskipun dunia sering bicara tentang multipolaritas, militer Amerika masih menjadi aktor keamanan paling penting di Timur Tengah. Selain itu, konflik juga bisa menguntungkan industri pertahanan Amerika. Setiap eskalasi menciptakan kebutuhan baru, rudal pencegat, sistem pertahanan udara, amunisi presisi, drone, radar, pesawat tempur, kapal, dan sistem intelijen. Negara-negara kawasan akan membeli lebih banyak senjata. Israel akan membutuhkan replenishment. Negara Teluk akan meningkatkan pertahanan. Eropa juga bisa ikut meningkatkan belanja militer karena melihat risiko geopolitik makin tinggi. Disinilah perang menjadi bisnis. Bukan berarti perang diciptakan semata-mata oleh perusahaan senjata. Dunia tidak sesederhana itu. Tapi setiap kali konflik meningkat, industri pertahanan hampir selalu menjadi salah satu pihak yang diuntungkan. Keempat, negara-negara eksportir energi. Konflik Iran-Israel sangat sensitif karena kawasan ini terhubung dengan pasokan minyak dan gas dunia. Iran berada dekat dengan Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia. Jika kawasan ini terganggu, pasar langsung khawatir. Harga minyak bisa naik bukan hanya karena pasokan benar-benar terputus, tapi karena risiko terputus. Dalam pasar energi, ketakutan saja sudah cukup untuk menaikkan harga. Ketika harga minyak naik, siapa yang diuntungkan? Negara-negara eksportir energi yang produksinya tidak terganggu. Misalnya beberapa negara Teluk, produsen minyak besar di luar kawasan, perusahaan minyak global, dan eksportir LNG. Jika mereka tetap bisa menjual energi saat harga naik, pendapatan mereka meningkat. Tapi situasinya rumit. Negara Teluk juga tidak ingin perang besar terjadi di halaman rumah mereka. Mereka bisa untung dari harga minyak, tapi rugi jika jalur perdagangan terganggu, investor kabur, atau fasilitas energi mereka menjadi target. Jadi bagi eksportir energi, konflik adalah pedang bermata dua. Ketegangan terbatas bisa mengangkat harga. Tapi perang total bisa menghancurkan stabilitas yang mereka butuhkan. Kelima, Rusia. Rusia bisa menjadi salah satu pihak yang secara tidak langsung mendapat keuntungan dari konflik Iran-Israel. Pertama, jika perhatian Amerika dan Barat tersedot kembali ke Timur Tengah, fokus terhadap Ukraina bisa melemah. Bantuan militer, perhatian diplomatik, dan energi politik Barat menjadi terbagi. Bagi Rusia, setiap pengalihan fokus Barat adalah keuntungan strategis. Kedua, harga minyak yang lebih tinggi bisa menguntungkan negara eksportir energi seperti Rusia, selama mereka masih bisa menjual melalui jalur alternatif. Ketiga, konflik ini memperkuat narasi Rusia bahwa dunia Barat tidak mampu menjaga stabilitas global dan selalu terlibat dalam perang. Moskow bisa menggunakan konflik ini untuk propaganda internasional, terutama di Global South. Namun Rusia juga harus berhati-hati. Iran adalah mitra penting, tetapi perang besar yang menghancurkan Iran bisa mengganggu jaringan kerja sama Rusia di kawasan. Jadi Rusia mungkin diuntungkan dari kekacauan yang terbatas,
tapi tidak selalu dari kehancuran total Iran. Keenam, Cina. Cina punya posisi yang sangat menarik. Cina adalah pembeli energi besar, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Jadi secara ekonomi, Cina tidak suka harga minyak melonjak terlalu tinggi. Itu bisa menekan biaya industri dan pertumbuhan ekonomi. Tapi secara geopolitik, konflik Iran-Israel bisa memberi Cina beberapa keuntungan. Jika Amerika kembali sibuk di Timur Tengah, fokus Amerika terhadap Indo-Pasifik bisa terpecah. Ini penting karena Cina sedang menghadapi tekanan besar dari Amerika di sekitar Taiwan, Laut Cina Selatan, Jepang, Filipina, dan Aliansi Indo-Pasifik. Setiap energi Amerika yang tersedot ke Timur Tengah berarti lebih sedikit perhatian untuk membendung Cina di Asia. Selain itu, Cina bisa tampil sebagai aktor diplomatik yang menawarkan stabilitas, negosiasi, dan multipolaritas. Cina bisa berkata kepada negara-negara berkembang, "Lihat, Barat membawa perang, kami membawa perdagangan dan pembangunan." Narasi seperti ini kuat, terutama di Global South. Tapi seperti Rusia, Cina juga tidak ingin kekacauan total. Cina butuh energi stabil, jalur perdagangan aman, dan ekonomi global yang tidak terlalu kacau. Jadi Cina mungkin diuntungkan secara geopolitik jika Amerika terdistraksi, tapi dirugikan secara ekonomi jika harga energi melonjak terlalu tinggi. Ketujuh, negara-negara Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan negara Teluk lain berada dalam posisi yang sangat sensitif. Mereka khawatir terhadap Iran, tapi juga tidak ingin perang besar meledak di kawasan mereka. Jika Iran melemah, sebagian negara Teluk mungkin merasa lebih aman. Jika Amerika memperkuat payung keamanannya, mereka juga mendapat perlindungan tambahan. Jika harga minyak naik, pendapatan bisa meningkat. Tapi risiko mereka juga besar. Mereka dekat dengan Iran. Infrastruktur energi mereka bisa menjadi target. Jalur dagang mereka bisa terganggu. Investor bisa menunda proyek. Pariwisata, logistik, dan rencana diversifikasi ekonomi bisa terkena dampak. Banyak negara Teluk sekarang sedang membangun citra sebagai pusat bisnis, pariwisata, teknologi, dan investasi global. Mereka tidak ingin dilihat sebagai zona perang. Karena itu, negara Teluk sering bermain hati-hati, tetap dekat dengan Amerika, menjaga hubungan keamanan dengan Barat, tapi juga membuka komunikasi dengan Iran dan Cina. Bagi mereka, yang paling menguntungkan bukan perang total, tapi keseimbangan. Iran tidak terlalu kuat, Amerika tetap hadir, harga energi tidak jatuh, dan kawasan tidak terbakar. Kedelapan, kelompok proksi dan aktor non-negara. Konflik Iran-Israel juga menguntungkan kelompok bersenjata tertentu. Hezbollah, Houthi, milisi Irak, dan kelompok-kelompok lain bisa memakai konflik ini untuk memperkuat legitimasi mereka. Mereka bisa berkata bahwa mereka adalah bagian dari perlawanan terhadap Israel dan Amerika. Konflik memberi mereka narasi, rekrutmen, pendanaan, dan panggung politik. Di sisi lain, Israel dan Amerika juga memakai keberadaan kelompok-kelompok ini sebagai alasan untuk mempertahankan operasi militer, bantuan pertahanan, dan kehadiran regional. Jadi konflik menciptakan lingkaran saling menguatkan. Iran memakai proksi untuk menekan Israel. Israel memakai ancaman proksi untuk membenarkan serangan. Amerika memakai ancaman Iran untuk memperkuat aliansi. Kelompok proksi memakai serangan Israel untuk merekrut pendukung. Dan rakyat sipil sering menjadi korban di tengah permainan itu. Kesembilan, industri pertahanan global. Ini mungkin salah satu pemenang paling jelas. Setiap konflik besar menciptakan permintaan senjata. Negara yang sebelumnya merasa cukup aman tiba-tiba merasa perlu membeli sistem pertahanan udara. Negara yang dulu menunda pembelian rudal kini mempercepat kontrak. Negara yang melihat drone Iran atau rudal Israel mulai bertanya, apakah sistem pertahanan kami cukup? Pasar pertahanan hidup dari rasa takut. Dan konflik Iran-Israel meningkatkan rasa takut itu. Sistem seperti Iron Dome, David's Sling, Arrow, Patriot, THAAD, drone, radar, rudal presisi, cyber defense, dan sistem anti-drone menjadi semakin penting. Bukan hanya Israel dan Iran yang belajar. Seluruh dunia belajar. Negara-negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah melihat perang ini sebagai simulasi nyata, bagaimana rudal, drone, intelijen, satelit, dan pertahanan udara bekerja dalam perang modern. Setiap pelajaran perang bisa berubah menjadi kontrak baru. Ke-10, media dan platform digital. Konflik besar selalu menjadi magnet perhatian.
Media mendapat traffic. Platform digital mendapat engagement. Kreator mendapat views. Akun-akun propaganda mendapat momentum. Bahkan pasar rumor ikut hidup. Di era media sosial, perang bukan hanya terjadi di langit dan tanah. Perang juga terjadi di layar. Setiap ledakan menjadi video viral. Setiap klaim kemenangan menjadi konten. Setiap korban menjadi narasi. Setiap peta serangan menjadi bahan debat. Dan dalam situasi seperti ini, informasi bercampur dengan propaganda. Israel ingin menunjukkan bahwa mereka kuat. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka menjaga stabilitas. Rusia dan Cina ingin menunjukkan bahwa Barat munafik. Kelompok proksi ingin menunjukkan bahwa mereka bagian dari perlawanan. Media ingin perhatian. Platform ingin waktu tonton. Dan publik seringkali menjadi target emosi. Jadi siapa yang diuntungkan? Jawabannya tergantung level yang kita lihat. Secara militer jangka pendek, Israel bisa diuntungkan jika berhasil melemahkan fasilitas, komandan, dan jaringan Iran tanpa memicu perang total. Secara politik domestik, pemerintah Israel dan Iran bisa sama-sama memakai konflik untuk memperkuat narasi keamanan dan meredam kritik internal. Secara ekonomi, eksportir energi dan perusahaan minyak bisa diuntungkan jika harga naik tetapi pasokan tidak benar-benar hancur. Secara bisnis, industri pertahanan jelas mendapat momentum. Secara geopolitik, Amerika bisa memperkuat kembali perannya di Timur Tengah, tetapi juga berisiko terdistraksi dari Cina dan Ukraina. Rusia bisa diuntungkan jika fokus Barat terpecah dan harga energi naik. Cina bisa diuntungkan jika Amerika terdistraksi, tetapi dirugikan jika energi mahal dan perdagangan terganggu. Negara Teluk bisa diuntungkan dari harga minyak dan perlindungan Amerika, tapi mereka juga sangat rentan jika perang melebar. Kelompok proksi bisa mendapat legitimasi dan panggung, tapi juga bisa menjadi target serangan yang lebih besar. Sementara rakyat sipil, baik di Iran, Israel, Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, maupun kawasan sekitar, biasanya menjadi pihak yang paling rugi. Inilah ironi konflik Iran-Israel. Yang paling menderita seringkali bukan yang paling menentukan keputusan. Dan yang paling diuntungkan seringkali bukan yang paling banyak berdarah. Perang modern tidak hanya menghasilkan pemenang di medan tempur. Ia menghasilkan pemenang di bursa energi, ruang rapat perusahaan senjata, meja diplomasi, ruang propaganda, dan kalkulasi negara besar. Jadi ketika kita melihat rudal terbang antara Iran dan Israel, jangan hanya bertanya siapa yang menyerang duluan. Tanyakan juga, siapa yang mendapat alasan baru untuk berkuasa? Siapa yang mendapat kontrak baru? Siapa yang mendapat harga jual lebih tinggi? Siapa yang mendapat perhatian dunia? Siapa yang bisa mengalihkan masalah domestik? Siapa yang bisa memperkuat aliansi? Dan siapa yang diam-diam berharap konflik ini tidak selesai terlalu cepat? Karena dalam geopolitik, perang tidak selalu soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Seringkali, perang adalah soal siapa yang mampu mengubah ketakutan menjadi pengaruh. Dan dalam konflik Iran versus Israel, pihak yang paling diuntungkan mungkin bukan Iran, bukan Israel, tapi mereka yang bisa memanen keuntungan dari ketegangan tanpa harus menanggung seluruh biayanya. Itulah wajah paling dingin dari geopolitik. Ketika rakyat melihat perang sebagai tragedi, sebagian aktor melihatnya sebagai peluang. Dan selama peluang itu masih lebih menguntungkan daripada perdamaian, konflik seperti ini akan selalu punya bahan bakar untuk terus menyala.